Selamat datang di akun pembelajaranku. Topik yang mau dibahas hari ini adalah nilai-nilai Kristiani yang berkaitan dengan sikap yang menunjukkan kedewasaan dan bertanggung jawab. Nilai yang pertama adalah keberanian yang bertanggung jawab. Sebagai umat Kristen, kita harus terus bertumbuh agar karakter kita menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Demikian pula halnya dengan tanggung jawab. Dunia ini memandang orang yang memiliki sifat bertanggung jawab sebagai orang yang baik. Namun lebih daripada itu, Alkitab pun mencatat bahwa tanggung jawab juga merupakan salah satu ciri etika Kristen yang harus kita miliki. Contoh saja dalam kisah Tony Harding menunjukkan perlunya keberanian bertanggung jawab sebagai salah satu ciri kedewasaan orang Kristen. Orang Kristen mestinya tidak bersikap seperti yang dikatakan pepatah lempar batu sembunyi tangan. Seorang Kristen mestinya berani berkata seperti yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat, "The buck stop here," artinya saya berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat anak buah saya. Ciri kedewasaan yang lain adalah kejujuran. Anak kecil sering berbohong bukan karena ia suka berbohong, tetapi karena secara psikologis di usia yang masih muda sekali, anak-anak belum bisa membedakan antara dunia hayal dengan dunia nyata. Masalahnya, kebiasaan menceritakan kebohongan ini kemudian berlanjut ke masa remaja dan dewasa. Khususnya ketika seorang belajar bahwa ia dapat lolos begitu saja dari persoalan yang ia hadapi dengan berbohong. Di sini ditekankan juga pentingnya kejujuran. Contoh dari kehidupan anak-anak Eli, Hofni, dan Pinehas yang tidak jujur diangkat untuk menunjukkan bagaimana anak-anak yang sudah dewasa itu justru suka memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Kemudian nilai Kristiani yang berikut tidak kalah menarik adalah hidup yang terarah kepada orang lain. Ciri berikut dari kedewasaan seorang Kristen adalah hidup yang terarah kepada orang lain dan bukan hanya kepada diri sendiri saja. Di sini seorang Kristen yang dewasa perlu menunjukkan bagaimana ia menggunakan apa yang ia miliki atau yang ia dipercayakan kepadanya. Bagaimana ia bertanggung jawab kepada gereja, masyarakat, negara, dan bahkan terhadap sesama yang tidak harus seiman dengan dia. Nilai Kristiani yang dibahas yang terakhir adalah hidup berhikmat. Sebuah kebajikan yang akhir-akhir ini banyak dilupakan adalah hikmat. Berhikmat tidak sama dengan menjadi pandai. Banyak orang yang pandai namun tidak berhikmat. Masalahnya, hikmat tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Tidak ada mata pelajaran atau kursus untuk menguasai hikmat. Alkitab mengatakan bahwa hikmat hanya dapat diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan. Apabila seorang mau hidup dekat dengan Allah, tekun mempelajari firman-Nya, maka ia akan memperoleh hikmat. Barangkali tidak ada contoh yang lebih baik tentang orang yang berhikmat selain Raja Salomo. Hikmatnya yang terkenal ke berbagai negara pada zamannya. Cara Salomo memutuskan kasus perebutan seorang bayi di antara dua perempuan adalah contoh yang sangat luar biasa bijaksananya. 1 Raja-Raja 3:16-8. Tema pelajaran ini juga mengajak peserta didik untuk bertumbuh menjadi berhikmat. Artinya, peserta didik didorong untuk hidup dekat kepada Tuhan dan tekun mempelajari hikmat-Nya supaya bertumbuh menjadi orang yang berendah hati dan penuh dengan hikmat sehingga mereka sanggup menentukan pilihan-pilihan yang benar dan tepat di dalam hidup mereka. Atau kisah Samuel 2:26 melukiskan bagaimana Samuel semakin lama semakin disukai orang. Ia bertumbuh menjadi matang dan bijaksana sehingga kelak memang sungguh layak bahwa Samuel lah yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Apa yang digambarkan tentang Samuel di sini dapat kita bandingkan dengan seorang tokoh lain yang juga disukai banyak orang ketika ia bertumbuh semakin dewasa. Lukas 2:52 melukiskan bagaimana Yesus pun bertumbuh secara fisik dan mental. Dan Yesus makin bertumbuh besar dan bertambah hikmat dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.